Perang bayangan antara Iran dan Israel, yang selama bertahun-tahun berlangsung di balik layar, kini telah meledak menjadi konfrontasi terbuka yang menegangkan dan penuh risiko. Semua ini dipicu oleh Perang Gaza pada Oktober 2023, ketika serangan besar-besaran dan pembalasan brutal mengubah dinamika kawasan secara dramatis. Apa yang dulunya merupakan konflik proksi terbatas, kini mengancam akan melanda seluruh Timur Tengah, memperluas lingkaran kekerasan ke negara-negara tetangga, dan menciptakan ketegangan baru di antara kekuatan regional. Jaringan proksi Iran, seperti Hizbullah di Lebanon, milisi di Suriah dan Irak, telah meningkatkan serangan mereka, membuat pertahanan Israel kewalahan dan memaksa militer Israel untuk siaga penuh di berbagai front. Di tengah eskalasi ini, program nuklir Iran menjadi inti kekhawatiran karena Israel melihatnya sebagai ancaman eksistensial yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Iran mengklaim niat damai, namun pengayaan uraniumnya yang terus berlanjut menimbulkan kecurigaan mendalam di Yerusalem dan Washington, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan konfrontasi nuklir yang bisa berdampak global. Kawasan ini kini berada di ujung tanduk, di mana satu kesalahan kecil atau salah perhitungan dapat memicu perang besar yang menghancurkan dan melibatkan banyak negara. Dunia pun menyaksikan dengan cemas, sementara krisis ini terus berkembang, dan masa depan Timur Tengah semakin dipenuhi ketidakpastian dan kekhawatiran. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis telah terhenti. Pada awal 2025, pembicaraan AS-Iran gagal karena penolakan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, sebuah garis merah bagi kedua belah pihak. IAEA mencela Iran karena kurangnya transparansi, semakin mengisolasi Teheran. Iran menanggapi dengan memperluas program nuklirnya, meningkatkan ketegangan. Sanksi telah diperketat, melumpuhkan ekonomi Iran, tetapi Teheran menuntut pencabutan sanksi sebelum kesepakatan apapun. Dengan diplomasi yang menemui jalan buntu, dunia menghadapi pilihan sulit, konfrontasi atau kapitulasi. Waktu terus berjalan dan pilihan semakin menipis. Pada Juni 2025, Timur Tengah berada di ambang perang. Ketegangan meningkat setiap jam, dengan kota-kota besar dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Suasana mencekam terasa di jalanan, sementara dunia memantau dengan cemas perkembangan situasi yang bisa berubah menjadi konflik besar kapan saja. Intelijen menunjukkan Israel siap menyerang situs nuklir Iran kapan saja. Pesawat tempur telah siaga di landasan, dan pusat komando militer dipenuhi aktivitas intens, menandakan persiapan operasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Trump memperingatkan konflik regional besar, menandakan dukungan AS untuk tindakan Israel. Gedung Putih menggelar konferensi pers darurat, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan berdiri bersama sekutunya jika situasi memburuk. Israel mengeluarkan ultimatum, hentikan pengayaan uranium atau hadapi serangan. Ultimatum ini disampaikan secara terbuka, menambah tekanan pada Iran dan meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan. AS mengevakuasi diplomat dan keluarga militer, bersiap untuk yang terburuk. Konvoi kendaraan diplomatik bergerak cepat, menandakan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi. Peringatan perjalanan mendesak warga sipil untuk mengungsi. Pengiriman komersial menghadapi ancaman baru. Bandara dan pelabuhan dipenuhi kepanikan, sementara jalur perdagangan utama terancam lumpuh. Beberapa percaya ini adalah perang psikologis untuk menekan Iran, tetapi risiko konflik nyata sangat tinggi. Para analis memperingatkan bahwa satu kesalahan kecil saja bisa memicu perang besar. Dunia menahan napas saat hitungan mundur terus berlanjut, menunggu apakah diplomasi bisa menghindari bencana, atau justru gagal total. Baik Iran maupun Israel kini berada dalam siaga maksimum, bersiap menghadapi kemungkinan perang besar. Ketegangan meningkat setiap hari, dengan pasukan di kedua sisi perbatasan terus berlatih dan memperkuat posisi mereka. Setiap langkah diawasi dengan cermat oleh dunia internasional, yang khawatir akan pecahnya konflik skala penuh di kawasan yang sudah rapuh ini. Latihan militer Israel kini secara terbuka menargetkan situs nuklir Iran yang sangat dibentengi, menandakan kesiapan untuk serangan presisi. Sementara itu, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan besar-besaran jika fasilitas vital mereka diserang, memperingatkan bahwa setiap agresi akan dibalas dengan kekuatan penuh.
IRGC dan kepemimpinan Iran berjanji untuk membangun kembali fasilitas yang hancur, menandakan pembangkangan dan tekad untuk mempertahankan program nuklir mereka. Mereka juga meningkatkan keamanan di sekitar lokasi strategis, memperkuat pertahanan terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Arsenal rudal Iran yang terus berkembang kini mengancam tidak hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer AS di kawasan. Sebagai respons, pertahanan udara Israel, termasuk sistem Iron Dome dan radar canggih, bersiaga penuh untuk menghadapi potensi serangan mendadak. Amerika Serikat menjanjikan dukungan intelijen, logistik, dan pertahanan rudal jika konflik meletus, memperkuat aliansi strategis dengan Israel. Kerjasama ini mencakup berbagi data real-time dan pengerahan sistem pertahanan tambahan di wilayah tersebut. Para analis memperdebatkan apakah Israel benar-benar mampu menghancurkan situs bawah tanah Iran tanpa bantuan bom bunker buster dari AS. Banyak yang meragukan efektivitas serangan udara konvensional terhadap fasilitas yang dibangun jauh di bawah tanah. Panggung telah diatur untuk pertukaran yang berpotensi menghancurkan, dengan kedua belah pihak memobilisasi kekuatan dan bersiap menghadapi skenario terburuk. Dunia menahan napas, menanti langkah berikutnya di tengah ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebuntuan Iran-Israel mengancam stabilitas global. Konflik langsung dapat memicu perang regional, mengaktifkan proksi Iran dan membanjiri sistem kemanusiaan. Harga minyak melonjak karena pasar khawatir akan gangguan di Selat Hormuz, berisiko resesi global. Evakuasi diplomatik dan peringatan meningkatkan perasaan akan bencana yang akan datang. Dunia tidak berdaya untuk menghentikan pergeseran menuju perang, karena negosiasi runtuh. Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah diplomasi dapat menang atau wilayah itu jatuh ke dalam kekacauan. Nasib jutaan orang dan masa depan keamanan global tergantung pada keseimbangan.